Sorotan berikutnya, saudara, di tengah ketegangan dengan Iran, Israel masih saja melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Dalam serangan ini 22 orang meninggal, termasuk 2 anak-anak dan melukai 90 lainnya. Serangan ini terjadi saat warga Khan Yunis tengah menunggu bantuan. 8 orang tewas saat berlindung di tenda-tenda, sementara lainnya tewas saat mencoba mendapatkan bantuan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa rumah sakit di seluruh jalur Gaza menerima 144 jenazah dan merawat 560 orang yang terluka dalam jangka waktu 24 jam. Sementara itu, saudara, perang Iran-Israel terus berlanjut. Memasuki hari ke-7, Iran meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel. Kamis pagi, sirene di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi rumah sakit utama untuk melayani sekitar 1 juta penduduk di Israel Selatan. Perwakilan rumah sakit Soroka menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Rumah sakit Soroka kini ditutup untuk penerimaan pasien baru, kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Tak hanya rumah sakit, serangan rudal Iran juga menyasar wilayah di dekat Tel Aviv, Israel. Beginilah situasi kota di Ramat Gan, Israel setelah serangan rudal dari Iran. Gedung-gedung luluh lantak, puing-puing bangunan berserakan di jalan. Kerusakan ini membuat penduduk di Ramat Gan dievakuasi. Sekitar 40 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Sementara itu, saudara, militer Israel memamerkan jet tempurnya yang melakukan operasi serangan ke Iran. Dalam video yang dirilis ke publik, Angkatan Bersenjata Israel tak menyebutkan soal lokasi pangkalan udara tempat jet tempur yang menyerang Iran. Israel mengatakan ada 50 jet tempur yang dikerahkan dalam operasi berbasis intelijen terhadap target militer Iran di Teheran. Tak hanya target militer, Israel juga menyasar kantor markas besar Bulan Sabit Merah di Teheran. Rekaman yang direkam pada hari Rabu menunjukkan gumpalan asap mengepul di atas markas besar Bulan Sabit Merah Iran, menyusul serangan udara Israel. Tak hanya di langit Israel, serangan rudal Iran yang akan memasuki wilayah Israel dicegat di atas wilayah Jordania. Pecahan rudal Iran juga terlihat di wilayah udara Jordania. Pemerintah Indonesia menaikkan status siaga ke level 1 menyusul makin intensnya konflik Israel dengan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku telah menginstruksikan kedutaan besar setempat melakukan asesmen untuk evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Lalu bilang pemerintah telah berkomunikasi dengan negara tetangga untuk membantu proses evakuasi WNI. Total terdapat 386 WNI di Iran yang tersebar di 11 kota. Saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita
diberikan kemudahan melewati perbatasannya. Kan Indonesia Pak mungkin pesawat dari pesawat nggak bisa ke sana. Jadi satu-satunya jalur sekarang jalur darat. Beralih ke informasi lain, Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menjamu Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia. Dalam pertemuan ini, Putin menyebut dirinya senang dengan kedatangan Prabowo ke Rusia. Ia pun mengapresiasi Indonesia yang sudah menjadi anggota penuh BRICS. Sementara Prabowo mengapresiasi undangan yang diberikan kepada dirinya sebagai tamu kehormatan. Prabowo berharap kerjasama dengan Rusia makin meningkat. Berita utama akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi untuk kesekian kalinya ulah komplotan penjahat beraksi dan mengusik kenyamanan pariwisata Bali. Yang terakhir, kelompok gangster Australia menembak 2 turis yang juga berkeluarga negaraan Australia.